sampai awalnya pikir di kereta ini, ya udah boleh ngerokok lah gitu kan. Iya, Kayak terus? gitu. Oke, fun fact kedua. Fun fact kedua. Jadi hobi saya itu sudah mulai dari saya masih umur 4 tahun, 5 tahun. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Sumaru Muda. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper aktif, kreatif, dan pastinya inspiratif. So, mari kita sambut Bang Samuel. Halo Bang. Oke, biar teman-teman Soekarno Muda tahu juga kenal sama Abang nih ya. Eh, Boleh Abang memperkenalkan diri dari mulai nama lengkap, terus fakultas prodi apa, semester berapa, angkatan berapa, dari mana asalnya? Mungkin dari perkenalan dulu ya. Ya, perkenalan, perkenalkan nama saya Mas Someda Maaf, biasa disapa dengan Samuel atau Sam. Saya dari Prodi Teknik Sipil dan saya juga dari angkatan 2022. Ya mungkin penambahan dikit ya tentang asal daerah. Ya, saya berasal dari Maluku, lebih tepatnya di Maluku Tenggara, yaitu Kepulauan Kei. Nah, di situ saya juga berasal dari SMK Siwa 5 alumni ya, alumni SMK Siwa 5 Langgur. Ini, Langgur. ya SMK Siwa 5 Langgur. Langgur. Baru denger nih teman-teman. SMK Siwa 5 Langgur. itu di mana? SMK Siwa 5 Langgur itu dia itu kabupaten, jadi Langgurnya itu nama kabupaten. Kabupaten di Maluku. Di Maluku, lebih tepatnya di Kota Tual. Oh, oke. Apa ya? Menambah hal baru di diri saya. Oke, dari Kei, Kepulauan Kei. Ya. Berarti Bang Sam ini merantau ya ceritanya ke sini, ke Jakarta. Itu tuh pure untuk kuliah atau ada cerita lain mungkin selain kuliah? Mungkin awalnya itu lebih berpikir awalnya itu untuk kuliah dulu. Oke. Tetapi dengan perjalanan saya selama merantau, ada banyak pengalaman yang harus saya dapat. Maksudnya dalam artian, wah ternyata dunia ini nggak sempit gitu. Kita bukan hanya untuk berbicara tentang pendidikan aja, Oh, tetapi kita butuh juga pengalaman dari luar lain. luar biasa teman-teman Soekarno Muda. Oke, membahas tentang pengalaman. Iya, Kan Abang nih perantau nih ya. iya. Jauh loh Maluku itu, Kepulauan Kei. Pengalaman yang berkesan atau gimana sih saat Abang pertama kali pindah ke Jakarta, ke ibu kota loh istilahnya? Pertama kali pindah ke Jakarta ya. Iya, Kalau pindah di Jakarta sendiri sih, awalnya rasa biasa aja sih, karena yang itu yang saya jelaskan bahwa awalnya berpikir hanya untuk berkuliah aja dulu, oke, berfokus di pendidikan aja nih, oke. fokus di pendidikan aja. Jadi untuk fokus pendidikan, setelah itu dengan perjalanan cukup lama, yang sudah lumayan sih, udah hampir 3 tahun nih, Mhm, itu ya mendapat pengalaman dengan proses perjalanan setiap yang saya hadapi gitu. oke. Kira-kira ada tantangan apa nih yang apa ya, yang berkesan di diri Abang selama di Jakarta atau saat adaptasi pertama kali tinggal di Jakarta? Ada gak sih yang, wah ini tantangan nih buat saya gitu? Paling kayak lebih ke bahasa sih, Bahasa? adaptasi ya adaptasi Oke. sama bahasa, sama orang-orang ya di Jakarta kan, Iya, betul betul. kawan-kawan di Jakarta. Jadi, beradaptasinya ya lebih bahasa karena kita kan ya mungkin semua pada tahu lah gitu, Iya, pada maksudnya ngerti. pada ngerti juga bahwa kalau di timur juga kan bahasanya suka tinggi dan lain-lain kan. Nah Oke. itu yang butuh penyesuaian diri di situ sih. Tapi ada kesulitan nggak selama penyesuaian?
atau enggak ada cerita lucu gitu lagi apa, lagi masa-masa penyesuaian bahasa, sering diejekin kah apa gimana? Ada kadang-kadang kayak gitu sama teman-teman, ketika ada, nongkrong sama teman-teman, kampus lah, Mhm, seangkatan gitu, mhm, ngobrol-ngobrol, terus kalau semisalnya dari kawan-kawan, apa, saya bahasanya udah pakai bahasa timur kan, ya oke. gitu, ada yang cengin-cengin juga, saya juga rasa nggak terlalu jadi masalah gitu. Iya. Itu kan bagian juga maksudnya kita beradaptasi dengan lingkungan baru. Oh, oke. Tapi bisa kali lah ngomong pakai bahasa timur, coba perkenalan diri gitu. Iseng aja nama saya atau gimana gitu biar Oke, tahu nih orang-orang teman-teman Soekarno Muda bahasa timur. yang gini ya, ya mungkin ya Iya contoh iya, ya, coba coba. perkenalkan beta nama Samuel, Mhm, beta berasal dari Tual, lebih tepatnya Kepulauan Kei, dan beta juga sekarang berkuliah di kampus Universitas Bung Karno. Beta eh, prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Nah, contohnya seperti itu sih. oke. Teman-teman bahasa timur ya maksudnya? Lebih ke bahasa Maluku. Oh, Maluku. Ya, Berarti timur lain lagi? kalau bahasa timur itu kan dia karena posisinya dia daerahnya kan Oke di sebelah mana. oke. Nah, kalau bahasanya itu kayak contohnya di bahasa Papua, itu Mhm. berbeda juga. Di Mmm, bahasa NTT itu berbeda juga. oke. Dari logatnya dan lain-lain. Itu, Oke. dialeknya itu berbeda. Oh, iya. Kayak gitu. Aksennya juga berbeda? Aksennya juga berbeda. Oke, paham paham. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih serius nih, Bang, Oke, boleh dong sebutin 3 fun fact yang ada di diri Abang. Apa tuh kira-kira? bentar ya. Fakta menarik atau fakta lucu, Ada pertama, apa tuh? mungkin satu ini aja ya. Pertama kali datang di Jakarta, belum pernah naik kereta awal itu. Sampai Serius. sekarang? Kalau sekarang udah Oh, awal iya, awal awal mas oke. awal datang di Jakarta. Oke oke. Saya Terus? kan sampai di Jakarta sebelum masuk kuliah, itu kan saya masih sebulan di Jakarta dulu baru mau masuk kuliah. Oke, enggak, tapi pas pas nyampe di Jakarta itu udah langsung ngekos kah atau ada keluarga lain? Oh, kalau saya di sini tuh masih ada abang dengan kakak di sini. Oh, Jadi abang saya di sini waktu saya sampai itu tinggal bersama kakak, oke. tinggal bersama kakak. Jadi diajaklah sama salah satu sih teman angkatan. Jadi ceritanya itu eh sebelum saya merantau ke Jakarta, Oke. sebelum saya merantau ke Jakarta itu ada teman seangkatan Mhm. yang dimana kita berdua itu satu gelombang kan pendaftaran Oh, iya. masuk kuliah itu kan ada gelombang nih, Iya, ada gelombang gelombang satu satu, gelombang gelombang 2 kan. 2. Nah, kita sama-sama di gelombang satu. Oke. Nah, pada saat itu dia juga butuh cari teman. Tapi itu posisi saya masih di daerah tuh. Oh. Nah, dia cari teman, saling cetan-cetan, ya chat terus dia tanya kan. Mhm Nah, ditanya dari mana, mhm. prodi apa, dan saya Iya. bilang ya dari teknik sipil, ya kan prodi teknik sipil saya dari KEI Mhm. gitu. Terus dibilang, oh iya gini-gini, berarti kita seangkatan gitu kan. Oke. Terus satu prodi juga gitu. Oh. Nah pada saat berangkat ke Jakarta Mhm. dan tinggal bersama kakak selama sebulan di Oke. Jakarta, terus abis itu saya ngekos sendiri. Mhm. Di ngekos sendiri itu kan butuh persiapan namanya PKKMB waktu itu. Iya, Pada di betul. 2022 itu kan masih kita PKKMB-nya di hari pertama masih pakai pakaian seragam SMA, iya kan, Oh. terus, batik dan Iya. olahraga dan lain-lain kan. Iya iya. Nah itu pada saat itu untuk melengkapi itu belum ada semua. Oh, Nah, berarti dari pas di KI belum dapat informasi? belum dapat informasi. Oke. Nah, terus minta tolong lah sama Teman ini. teman ini. Mhm. Nah, "Ayo coba kita cari ini." Terus dia ajak ke Mall Kalibata. Mall Kalibata, oke. Nah, Matahari itu Mall Iya iya Matahari iya. di Kalibata. Ya udah, saya bilang, "Saya tunggu di kampus Pegangsaan, Di depan di sini. di depan." Nah, teman saya dari Cawang dengan kereta, terus sampai di
ini Cikini, Mhm. terus jemput, itu baru pertama kali first time ketemu. Oke. Selama ini kan cuma Cuma cetan-cetan, cetan-cetan ya, aja. udah first time ketemu, terus diajak naik kereta. Dan awalnya itulah, sampai awalnya pikir di kereta ini, ya udah boleh ngerokok lah gitu kan. Iya, terus Gitu. terus? Terus, di situ saya tanya dulu gitu, Iya. "Boleh ngerokok nggak?" Dibilang, "Nggak boleh kalau di sini." Nah itu, Mhm. awal pertama naik kereta juga masih bingung lihat orang ke sana mari gitu, Oh, masih bingung lah gitu. oke. Tapi nggak jadi nyalain rokok kan? Nggak jadi Oke, sih. kirain jadi nyalain rokok. Itu Hampir sih, hampir oh, udah mau sebenarnya. dibakar? Udah mau dibakar, cuma Astaga. ditegur, ya udah, Oke, ditegur sama temennya kan? teman. Oke, untung bukan sama satpam ya teman-teman tegurnya. Oke, fun fact kedua. Fun fact kedua, apa ya? Selain pengalaman lucu naik kereta, busway busway, Kalau busway enggak sih, belum kalau pernah berarti? busway udah pernah, Udah? Oh, cuma tapi nggak nggak ada nggak pengalaman kaget lucu. gitu, Oke. nggak kaget. Ya, untuk selama ini belum ada sih fun fact, nggak ada sih. Mau paling itu sih fun fact yang selama di Jakarta itu yang Oke, paling sama juga. lucunya. Kalau misalnya hobi atau apa ya, di diri Abang gitu yang menarik, kayak misalnya, "Oh, saya jago ini, oh ternyata saya bisa kayak gini," apa tuh kira-kira? Nah, jadi paling eh terlepas dari saya punya jurusan ya, Ya, saya juga punya hobinya, yaitu salah satunya hobi menari, oke bisa tarian modern maupun tarian tradisional. oke Terus saya juga hobinya selain itu melukis oke ataupun namanya ya desain grafis juga bisa oke, kayak desain gitu. grafis. Melukis sama Bisa juga desain. menari Menari ya, menari menari modern atau menari tradisional. tradisional. Tarian tradisional apa tuh? Sekarang ini biasanya saya bergabung sama kawan-kawan sedaerah, Oke bawa tarian ya tarian dari daerah, dari mhm, suku, tarian suku. Terus ada juga sekarang ini posisi saya sedang bergabung sama kawan-kawan dari Papua. wah, Jadi kita berkolaborasi di situ. wih, Tarian keren. Papua dengan tarian dari Maluku. Oke, tapi itu Papua se-Jakarta atau kampus? Lebih tepatnya teman-teman kampus. Oh, oke. Berawal dari teman-teman kampus sehingga punya kenalan-kenalan dari kampus lain, yaitu salah satunya kampus UKI, Oke. Universitas Kristen Indonesia. Oh, iya iya iya. Itu. Oke, dilihat dari hobi ya, Ya. kok bisa sih dari yang hobinya menari tradisional atau menari modern, terus ngelukis atau desain grafis, bisa jadi anak teknik itu apa? Enggak, sebelumnya di SMK ngambil jurusan apa? Sebelumnya ambil jurusannya bisnis konstruksi dan properti. Nah, Oh, jadi bisnis konstruksi dan properti itu dia berkaitan dengan jurusan saya sekarang di iya, universitas, yaitu jurusan teknik teknik sipil. sipil, Ya, betul. yang berkaitan dengan namanya konstruksi, Oke. kayak gitu. Tapi kan biasanya nih ya, kalau misalnya orang punya hobi, justru dia kayak, "Oh, hobi saya menari atau melukis, saya memilih melanjutkan berkuliah di sini, nggak ngikutin kayak jurusan dari SMK." Tapi apakah Abang ada kayak mengasah hobinya itu atau enggak kira-kira setelah Abang Hmm. masuk teknik sipil nih? Jadi hobi saya itu sudah mulai dari saya masih umur 4 tahun, 5 tahun. Uh, Jadi dari masih TK? TK, iya, Iya, dari masih TK. oke. Jadi waktu TK juga ikut lomba gambar untuk perwakilan Mmm, dari TK, mhm, untuk setingkat kabupaten, oke kota kabupaten, terus eh terus mengasah mulai dari situ karena orang melihat bahwa oh dia punya gambar bagus dari situ oke, kan, makanya berpotensi. punya potensi lah di situ. Iya, Saya juga punya kepercayaan diri di situ, oke. rasa percaya diri di situ. Terus suka di apalagi di daerah timur itu dikenal dengan
wah tarian-tarian nih. Mhm. Nah, kawan-kawan di timur itu kan banyak tarian-tarian, terus rapper dan lain-lain, lebih yang berbau ke hip hop lah, kayak Hip gitu. hop, Ya, iya. lebih ke hip hop. Nah, di situ juga saya mulai belajar di situ. Nonton, nonton sampai nonton orang nari dan lain-lain. Saya perlahan-lahan saya kayak rasa bahwa wah ini enak juga nih. Saya ikutin dari masih kecil, dari saya masih TK sampai saya sekarang ini juga masih aktif sih di dunia seni, masih aktif di dunia seni juga. Walaupun memang saya backgroundnya Iya, anak teknik anak sipil teknik ya, sipil, anak teknik sipil ya, yang dimana orang pikir ya anak teknik itu keras keras, gitu, betul. keras. Tapi ada satu, yaitu kita keras tapi bukan kasar gitu. Iya, siap Jadi siap siap. eh kalau bilang bagaimana sih sampai gitu kan? Mhm, Kenapa sampai bisa anak teknik sipil bisa masuk di dalam dunia aliran seni seni, gitu? iya, seni. Sebenarnya itu karena berawalnya itu dari objektif sih, lihat lihat lingkungan sekitar dengan ada yang kayak gitu. Jadi rasa pengen ikutnya itu ada gitu. Rasa penasaran ya? Penasarannya ada Oke, gitu. Jadi berawalnya dari diri sendiri dulu itu. iya iya. Kayak gitu sih. Oke, terkait hobi emang yang apa ya, yang udah diasah dari kecil, Ya, terus sampai sekarang juga kan masih aktif nih hobinya. masih. Kira-kira pernah nggak sih Abang ikut event? Kan biasanya ada nih kalau di kota-kota besar kayak gini tuh event dance atau random dance gitu. Mungkin kalau untuk event sendiri tuh eh saya pernah ikut event tapi di daerah. Event ya, Masih untuk di Maluku? masih di Maluku. Itu Oke. event-event lomba dancer gitu-gitu. Itu lebih ke dancer modern. Nah, kita Mmm, ikut event di sana. Mungkin kalau untuk sampai di Jakarta ini, eh mungkin bukan event sih, tetapi kayak pengisian acara gitu-gitu. oh, Jadi kayak ada yang kayak mungkin kemarin manggil ya? ya dipanggil. Kemarin kita baru selesai juga pada tanggal berapa ya? Bulan Agustus ini juga. 17 Agustus kali. Pas Agustusan, enggak? Ya 17 Agustus. Belum sebelum 17 Agustus. Tanggal 15 Agustus. Oke. Tanggal 15 Agustus itu ada pesta rakyat di alun-alun di Tangerang Selatan. Jauh juga. Ya, di situ saya sama karena saya masuk dengan kawan-kawan dari Papua juga ada. Iya. Nah, kita bawa tarian Papua di sana. Kita Oh, bawa tarian Papua di sana di tanggal 15 itu. Itu yang terakhir tuh. Ini baru terakhir. maksudnya baru mulai lagi apa gimana? Baru apa maksudnya selama ini kan ikut tarian terus kan. Iya. Nah, tarian terakhirnya baru kemarin tuh. Nanti mungkin ada event ada event atau berikut-berikutnya kita ikut juga pasti. Kayak Oh, gitu. berarti itu tuh diundang ya sama orang sana atau Dari orang sana. gimana? Dari orang sana. Jadi dari Oh, panitia. Jadi sebelumnya itu kita juga udah punya ya kita bangun relasi lah. iya, Kita sudah bisa juga mulai-mulai bangun relasinya. relasi. Jadi awalnya kita itu cuma dari setingkat anak-anak di universitas saja. Mhm. Untuk tampil pertama kali kita tampil di universitas pada pelantikan BEM FT UBK yang BMFT tahun berapa tuh? pada zamannya Mardon di tahun 21 2022. oh 2022. 2022. Oh, pas baru masuk dong? Iya, pas baru masuk. Itu saya baru semester satu Mmm, juga, iya iya iya. semester 2 lah. Semester 2 mau masuk semester 2 itu. Di situ juga Iya, nari? nari. Apa? Apa tradisional kah atau modern dance? Kolaborasi, campur. Oh, kolaborasi juga. Berarti kolaborasi itu tuh udah lama, terbilang udah lama atau gimana? Udah bilang lama, ya iya sih. Karena sudah masuk hampir 3 tahun nih. Dari awal saya masuk itu, Oh, awal masuk itu, saya mulai cari tuh. Awalnya saya sudah masuk di salah satu UKM di UBK juga, yaitu UKM tarian modern nih, oke. seni. Nah, di situ saya masuk, cuma pada saat saya masuk, wah ini cewek semua nih. Pada saat saya masuk di Oh, UKM itu, oke. Terus UKM modern.
Nah, pas pada saat lihat, wah ini cewek semua. Nah, di situ ya udah saya cari orang lain aja gitu maksudnya. Saya bangun komunitas lah gitu, bangun komunitas di dalam kampus. Saya sama kawan-kawan ada beberapa kita bangun lah komunitas di situ. Ya udah ketemu sama ada beberapa dari anak Vkom juga, ada beberapa dari anak teknik juga ada, dari FEB juga ada. Nah, di situ baru kita terbentuknya. Nah, mulai dari situ setiap ada acara-acara kayak diundang, Iya, ya udah kita isi acara ikut di ya, situ, isi. Oh, isi oke. acara di situ. Berarti secara tidak langsung, apa ya, seni ini tuh udah mengekspresikan diri Abang lah ya? Ya bisa, bisa dibilang Oke. kayak gitu. Kalau semisalnya melukis, dari melukis tuh kira-kira ada nggak sih karya yang pernah Abang buat terus berkesan gitu buat Abang? Lukis. Jadi kalau saya lukis itu kan macam nih, Iya. seni-seni lukis itu macam-macam. Ada yang lukisannya abstrak, Iya, ada juga lukisan secara objektif, betul. ada juga lukisan yang secara sesuai dengan apa yang dipikirkan, Iya, emosional. iya, iya, betul, betul. Nah, kalau saya itu lebih ke lukisan lebih objektif. Jadi apa yang saya Wah, lihat langsung, saya lukiskan gitu. oke. Berarti Lebih ke objektif. Jadi kalau bilang terkesan, ya kayak ukur. iseng gitu apa yang kelihatan gambar, apa yang kelihatan gambar, Iya, gitu ya? kayak gitu. Oke, oke, oke. Eee, Tadi kan di-mention kalau Abang nih suka menari atau ngelukis, kayak dapat hobi kayak gitu, itu kan dari daerah ya? Dari kecil? Iya, Terus mungkin didukung dengan lingkungan sekitar. Kalau saya lihat nih ya, iya. kan kita follow-an Instagram nih. Iya, Lihat benar. di Instagram Abang nih jadi, apa, duta pariwisata eh, Lebih putra-putri pariwisata. ya, Kira-kira, apa ya, kan Abang dari teknik, ya, kok bisa sih ikut ke putra-putri pariwisata? Maksudnya iya, iya, ada pertanyaan lah untuk itu. iya, soalnya kan Awal awal ceritanya gimana bisa masuk putra-putri pariwisata? Dapat undangan kah? Atau Abang ingin explore ke organisasi luar? oke, oke. Jadi, awalnya itu, saya ketemu sama salah satu alumni UBK juga, awalnya. Teknik? Dari alumni UBK Fakultas Hukum. Oke. Nah, pada tahun 2022 itu dari UKM PMK, PMK? ya itu, apa, UKM untuk kerohanian. Kerohanian? Yaps. Ya, Oke. di situ, mmm, mereka buat Natal bersama Mhm, di kampus, terus itu juga saya isi acara dengan tari modern itu. mhm. Setelah itu ketemu sama, abang ini yang, apa, alumni ini, dari Oke. Fakultas Hukum ini. Nah, ketemu terus tukar kontak dan lain-lain. Berjalannya waktu pada tahun 2024, dia sempat kontak saya, dia tanya, "Samuel kamu dari Maluku ya?" Saya bilang, "Iya dari Maluku." Nah, dia tanya provinsi dari Maluku, Mhm. mereka sempat lagi membutuhkan, gitu, Cari orang Maluku gitu? cari orang Maluku, Oke. lebih tepatnya di Putra, Oh, Putra. Jadi kan berpasangan tuh iya putra-putri kan. putra-putri. Jadi berpasangan, putrinya itu sudah ketemu, Mhm. nah terus tapi putranya belum ada nih. Oh, Nah, di situ dia di bawah naungan Yayasan Eljon juga, dia kerja di Yayasan Eljon juga. oke. Nah, di situ lalu Yayasan Eljon yang buka pageant itu, Mhm. makanya diinformasikan ke saya, ditanya, terus ditawarkan, saya rasa bahwa, wah ini tawaran yang bagus gitu, Mhm. maksudnya, selain untuk mengeksplor daerah saya Iya, di Maluku, itu betul. juga menambah wawasan saya gitu, menambah pengalaman saya di situ. Oke. Nah, makanya saya komunikasi sama orang tua, "Bu, saya dapat kabar gini 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 gini," Iya, dan iya. ibu juga langsung kabarin, "Ya udah ambil aja," gitu, "ikut aja." Nah, dari situ mulai rasa kepercayaan diri dari, eee, diri sendiri.
ya berani untuk ikut, gitu. Oke. Walaupun memang, agak melenceng ya, agak Iya. melenceng dari jurusan saya sendiri kan Iya, teknik sipil betul. kan. Tapi tidak tutup kemungkinan kita bisa untuk berkembang di mana aja gitu, Iya, benar, teman-teman. Berkembang begitu. itu tidak harus selalu pada satu titik, Ya, tapi kita bisa berkembang di tempat-tempat yang lain. Oke, berarti perwakilan Maluku. perwakilan Maluku. Mungkin ada nih Bang, banyak teman-teman Soekarno Muda yang belum tahu tentang Kepulauan K, karena kebetulan kan Abang juga putra-putri Ya, pariwisata. pariwisata. Bisa mungkin sedikit apa, eee, dikasih tahu apa sih ciri khas dari Kepulauan K? Ciri khas dari Kepulauan K, Iya, betul. ah, ciri khasnya itu lebih kayak untuk cowok ya, Mhm, dari cowok itu dia punya ciri khas banyak sih, ada tarian, oke makanan, oke. terus, sama pariwisatanya. Oh, pariwisatanya. Ya, DK itu juga punya pariwisata yang cukup luas lah. Dan Oke. sekarang itu pariwisata untuk K ada namanya satu pariwisata Mhm. namanya Pantai Pasir Panjang atau lebih dikenal dengan Pantai Ngur Bloat. Ngur Ngur Bloat. Ngurbloat. Ngur itu artinya pasir, Bloatnya artinya panjang. Oh, Oke. oke. Fun Pantai fact K. Oke. Ngur Bloat. Terus di Pantai Ngur Bloat ini tercatat sebagai pantai pasir terhalus nomor pertama di dunia. Keren. Itu salah satunya. Ilmu baru, guys. Pantai Ngurbloat adalah pantai dengan pasir terhalus nomor satu di dunia. Dunia. Oke. Menambah ilmu baru Ya. di pikiran saya. Oke. Sekarang mau tanya nih. Mm-mm. Kan Abang nih teknik sipil Ya. dan sampai saat ini masih dipercaya buat apa, memegang amanat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil, HMS, gitu ya. AMS ya. Kira-kira, eee, hal apa nih yang bisa Abang masuk ke himpunan tuh gimana? Awalnya itu kan kalau untuk kita di teknik sendiri itu setiap mahasiswa pagi, reguler pagi, itu setiap prodi masing-masing itu wajib untuk masuk di himpunan masing-masing. Betul, Jadi kelas pagi dia wajib tuh untuk iya, masuk di himpunan masing-masing. Jadi kayak prodi sipil, prodi teknik sipil dia wajib untuk masuk di himpunan. mhm, Jadi mulai dari awalnya itu, awal mulai di situ, awalnya yang dari saya nggak terlalu belajar tentang organisasi waktu masih zamannya SD, SMP sampai SMK itu iya, saya tidak terlalu mengenal tentang organisasi. Ketika masuk di dunia perkuliahan, di situ baru saya tahu, oh iya ternyata di dunia kuliah ini kita juga belajar tentang organisasi, kita juga oke, kaum intelektual dan lain-lain kan. Kita harus membangun berpikir kritis kita gitu. mhm, Nah, di situ mulai dari situ saya mulai mengikuti himpunan dengan yang itu yang tadi saya bilang, ikut himpunan, berjalannya waktu saya rasa bahwa wah himpunan ini dia adalah satu organisasi yang bisa mengkolaborasikan antara pendidikan dengan organisasi nih. oke. Karena dia mewadahi gitu. Iya, betul, Nah, himpunan ini mewadahi karena dibilang himpunan kan apalagi di himpunan mahasiswa sipil ini itu kan organisasi ilmiah gitu. oh, Organisasi ilmiah yang dimana dia berbicara tentang uh, jurusan yang diambil gitu mhm, maksudnya. betul betul, Nah, makanya itu jadi poin untuk kita menambah ilmu, iya juga menambah skill kita, ya kan? iya Terus juga untuk menambah relasi kita iya, betul. sebenarnya. Oke. Sejauh ini selama Bang Sam memimpin Ya, atau memegang amanat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil atau HMS, ya. apa sih tantangan
terbesar Abang atau terberat Abang selama Abang menjabat? Eee, Mungkin kalau tantangan terbesar ya, eee, tantangan terbesar itu kepada kawan-kawan ya, untuk mahasiswa barulah, lebih tepatnya. Maksudnya yang di dalam artian anak mahasiswa baru ini mungkin kita bisa lihatlah, eee, berpikirnya kritisnya mereka tuh kurang, gitu. Maksudnya Oke belajar untuk tentang organisasinya itu kurang. oke. Nah, di situ makanya kita mengajak, kita merangkul, tapi ada juga yang maksudnya ada yang pengen berorganisasi, Mhm, ada juga yang tidak mau berorganisasi. Nah, oke sebenarnya tantangan terbesar itu kita merangkul mereka dan bagaimana caranya untuk mereka bisa mengenal tentang organisasi ini, oke. gitu. Tantangan terbesarnya itu sih, kesadaran mahasiswa, setiap mahasiswa lah gitu. Iya, oke. Kira-kira nilai kepemimpinan apa yang Abang pegang sampai saat ini gitu? Nilai kepemimpinan Iya, apa? nilai kepemimpinan yang terus ada dipegang teguh. Dipegang teguh ya? Iya, Nilai kepemimpinan saya itu, saya sebagai pemimpin yang, eee, bukan sebagai bos, bukan sebagai bos. tetapi sebagai leader, berbeda tuh. Oke. Gimana tuh korelasinya maksudnya? Maksudnya kalau bos itu kan dia cuma ya perintah, Oke perintah bawahannya, oke. "Kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini." Iya betul. Tetapi kalau leader itu membersamai dengan bawahannya, "Ayo kita lakukan ini," Oke. kayak gitu. Terus sifat kalau dari saya sendiri itu, eee, apa yang saya punya, saya berikan kepada orang lain gitu. Saya tidak membutuhkan, apa yang kau kasih gitu. Mmm, Saya tidak membutuhkan itu, tetapi saya butuhkan apa yang saya punya saya kasih ke kau. oke. Jadilah pemimpin yang seperti yang leader, bukan yang bos. Apa Bos, Oke karena berbeda itu. oke. Boleh dong dari Abang terakhir nih ya, Mhm, kasih kata-kata atau kasih kesan buat temen-temen Soekarno Muda mhm. atau orang-orang muda di luar sana, biar dia tetap semangat terus, nggak putus asa, terus aktif. Silahkan. Oke. Mungkin pesan ya untuk ke kawan-kawan mahasiswa ya, lebih tepatnya di Universitas Bung Karno, pesan saya itu satu, bangunlah berpikir kritis, jangan menganggap bahwa, eee, jangan menganggap bahwa kita mahasiswa ini cuma sekedar untuk berkuliah, kita cuma untuk pengen dapat ijazah. Tetapi kita mahasiswa ini yang dinamakan yang sudah tertulis di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang terakhir ya adalah pengabdi masyarakat. Bagaimana kita mahasiswa ini mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Nah, jadi mulai berpikir kritis, jangan menganggap organisasi itu sebagai memperhambat kalian perkuliahan, Oke. tetapi pergunakan organisasi itu sebagai kalian punya batu loncatan untuk kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan gitu, menambah Oke. wawasan kalian, mungkin itu sih. Oke. Terima kasih Bang Samuel, Siap. sudah menyempatkan waktunya buat hadir ke studio podcast Soekarno Muda, dan menceritakan hal-hal unik dan hal yang inspiratif buat teman-teman Muda. Semoga teman-teman Soekarno Muda juga orang-orang muda di luar sana termotivasi dengan menonton video ini. Oke, teman-teman Soekarno Muda, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk follow 2 sosial media lainnya, ada Instagram juga TikTok. Terima kasih teman-teman Soekarno Muda. Bye-bye.